pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Kabarnya baik, Bu. Pelajaran kita ini, marilah kita berdoa bersama. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak ya. Semua hadir, Bu. Semua hadir. Semua hadir, Bu. Sekarang untuk semangat kalian, Ibu akan memutarkan lagu. Halo, Bandung. Ibu kota beriangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Ya, bagus. Ada anak-anak yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar cerita, Ibu. Ya, jadi minggu lalu kita itu belajar tema 3, yaitu mencari kalimat utama paragraf. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, pembelajaran subtema 1, pembelajaran ketiga. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang unsur-unsur dalam cerita, ya kan? Tokoh dalam cerita. Jadi melalui kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu untuk yang pertama menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam cerita dengan tepat. Kemudian yang kedua, mampu membandingkan sifat tokoh dalam cerita dengan benar. Yang ketiga, mampu membuat laporan secara lisan mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh dengan percaya diri. Sebelum lanjut, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah membaca buku cerita? Pernah, Bu. Pernah ya? Apa saja yang pernah anak-anak baca? Kancil, Bu. Timun Mas, Bu. Nah, dalam sebuah cerita itu terdapat unsur-unsur cerita. Siapa tahu unsur apa saja yang ada dalam sebuah cerita? Intrinsik dan ekstrinsik, Bu. Dalam sebuah cerita itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, sekarang unsur intrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Saya Bu, Saya, Bu. unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita. Ya, bagus, Abdi. Kemudian unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar sebuah cerita, Bu. Ya, bagus. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terdapat di luar sebuah cerita. Nah, sekarang untuk unsur-unsur intrinsik itu ada beberapa bagian. Apa saja contohnya? Unsur-unsur intrinsik dari cerita, tema, tokoh, watak tokoh, alur, latar, dan amanat, Bu. Ya, bagus. Unsur intrinsik dalam cerita itu ada tema, ada tokoh, watak tokoh, alur, latar, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsik dalam cerita, coba. Unsur ekstrinsik cerita, contohnya 1, sudut pandang pengarang. Yang nomor 2, latar belakang pengarang. Dan yang terakhir, latar belakang cerita. Sudah, Bu? Ya, bagus. Nah, unsur ekstrinsik cerita itu adalah unsur yang terdapat di luar sebuah cerita. Yang pertama contohnya adalah sudut pandang pengarang. Yang kedua, latar belakang pengarang. Kemudian yang ketiga, latar belakang cerita. Bagaimana pengarang itu membuat cerita itu, inspirasinya dari mana. Nah, itu unsur ekstrinsik cerita. Sekarang Ibu mempunyai video pembelajaran. Ditonton sampai selesai ya. Di tengah hutan, ada kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan.
Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menonton? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh dalam cerita tersebut, semut dan belalang, Bu. Ya, bagus. Tokohnya ada 2 ya. Kemudian bagaimana watak tokoh semut? Rajin, kemudian suka berbagi. Ya, bagus. Semut wataknya rajin. Kemudian watak tokoh belalang. Ayo coba Evi Diana, coba ayo. Bagaimana watak tokoh belalang? Belalang malas. Iya, belalang malas. Nah, dari kedua sikap tokoh itu, sikap siapa yang harus kita tiru? Sikap semut, Bu, karena dia rajin dalam bekerja dan membagi juga makanannya. Iya, bagus. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD melalui WA Group ya. Di sana anak-anak silakan bekerja secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit aja ya untuk mengerjakan LKPD. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Coba Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Coba kelompoknya Cynthia menyampaikan hasil diskusinya. Tadi saya membaca cerita, Bu. Tokoh-tokohnya ada kelinci dan kura-kura. Kelinci dia sangat sombong, Bu. Iya, Kemudian kura-kuranya baik, dia tidak sombong. Untuk sikap yang perlu ditiru itu adalah sikapnya kura-kura. Sedangkan sikap kelinci tidak boleh kita tiru karena dia sombong. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi anak-anak ini yang pertama, dalam cerita tersebut ada 2 tokoh. Yang pertama ada tokoh kelinci dan tokoh kura-kura. Kemudian kelinci memiliki watak yang sombong, sedangkan kura-kura memiliki watak yang rendah hati. Kemudian sikap yang perlu kita contoh adalah sikap dari kura-kura yang rendah hati, sedangkan sikap sombong dari kelinci tidak boleh kita tiru. Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan tes evaluasi melalui aplikasi Google Form yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Tinggal klik linknya, kemudian ketik nama dan nomor absen, lalu jawab pertanyaan yang ada pada aplikasi tersebut. Setelah selesai, anak-anak akan melihat skor yang anak-anak peroleh. Ya, sekarang ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini? Hari ini kita belajar tentang unsur-unsur cerita, Bu. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, Bu. Ya, bagus. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam cerita, yaitu ada tema, tokoh, watak, alur, latar, dan amanat, Bu. Ya, bagus. Lalu unsur ekstrinsik itu apa? Coba Evi Luciana, coba. Sudut pandang pengarang, Ibu. Latar belakang pengarang. Ya, bagus. Jadi hari ini kita mempelajari tentang unsur intrinsik cerita dan unsur ekstrinsik cerita. Di mana unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Contohnya ada tokoh, tema, latar, alur, amanat. Kemudian unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar sebuah cerita. Contohnya itu ada sudut pandang pengarang, latar belakang cerita, latar belakang pengarang. Nah, untuk materi pembelajaran kita selanjutnya adalah tema 4, tema 1, pembelajaran keempat. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.